saya mau nitipin kucing, tapi kucingnya harus diambil, saya nggak tahu kucingnya di mana. Jadi dia kayak ngelihat ke bukan rawa-rawa apa sih, kayak rumput-rumput yang di depan gorong-gorong. Ya kita cari kucingnya, dia udah ngirim fotonya. Yang ini kucingnya gitu sih. Welcome back di Waktu Senggang. Ya. Halo. Apa kabar senggangers yang ada di rumah nih? Gimana kabarnya? Sehat terus, bahagia terus pastinya. Biar makin happy, kita balik lagi sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang punya cerita unik dan cerita seru, pengalaman asik dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget kejutan dan cerita-cerita inspirasi yang bakal kita temuin di teman kita kali ini nih. Betul sekali. Senang banget bisa kembali di episode ini di Waktu Senggang. Jadi nanti teman-teman akan ngobrol bareng dengan yang fun-fun, yang ringan-ringan, sama yang inspiratif. Terus episode kali ini kita kedatangan narasumber yang unik dan bikin gemas nih guys. Benar. Jadi kita semua akan ngobrol bareng pasangan suami istri yang sukses membangun bisnis dengan fokus pada hewan peliharaan, yaitu kucing. Kucing atau kucing, anabul ya kan? Kucing, oke. Yap, penasaran dong pasti. Siapa sih nggak seneng sama gemes-gemes kayak kucing nih? Terus gimana sih kalau mereka mau dibikin bisnis tuh kayak gimana, tips and triknya bakal kita tanya-tanya sama teman kita yang satu ini. Yaitu nih dibalik bisnis namanya Staycation by RR namanya. Staycation by RR. RR, sebuah one stop cat care yang punya layanan lengkap full service dari hotel, grooming, hotel kucing. Keren banget, grooming, pet shop hingga vetnya juga. Nanti kita bakal tanya lebih lanjut seperti apa nih servisnya. Langsung kita sambut Kak Rashifa dan Kak Iko. Yeay! Apa kabar nih? Halo Rara, Iko. Nih, jadi nih katanya udah membangun bisnis ini beberapa tahun belakangan. Udah. Dan nanti kita cerita-cerita kali untuk gimana servisnya dan tips and triknya seperti apa sih. Boleh. Nih, Rara dan Iko mau cerita dong awalnya seperti apa sih bisnis si apa namanya nih Staycation by RR ini awalnya? Boleh. Kalau dulunya kita tuh memang fokusnya tuh ke tempat adopsi dulu. Terus karena ternyata kita berjalan sekitar 2 tahun, kitanya berdua nih sayang banget sama kucing. Jadi kalau misalkan kita ada kucing lahiran terus mau dilepas adop tuh nggak tega gitu. Jadi kita rubah lah pemikiran itu, ya udah deh coba kita cari yang lain tetap tentang kucing. Dan kebetulan di daerah rumah dia dulu masih belum banyak nih tempat penitipan kucing, sedangkan kalau aku lihat-lihat makin banyak kan. Dulu zaman COVID orang butuh teman di rumah, jadi pasti banyak juga nih yang akan nitipin kucing kalau misalkan dia pulang kampung atau liburan. Jadi cobalah kita rubah bisnis yang tadinya adopsi jadi ke penitipan kucing dulu tuh, plus grooming. Dulu cuma 2 servisnya di tahun 2002 berapa? 2021 ya? 2021, 4 tahun lalu. Dari awal berarti emang dari kalian sebagai pasangan berkomitmen untuk bisnis ini, apa enggak dari masing-masing dulu terus sampai lanjut sampai sekarang atau? Langsung sih kita berdua memutuskan untuk oh ya dah kita bikin bisnis ini gitu. Berarti emang Dodi juga cat person nih? Betul. Iya. Jadi awalnya dia sebenarnya nggak boleh pelihara kucing. Cuman cerita lucunya itu dulu aku punya kucing di Purwokerto, terus harus pertukaran pelajar, bingung mau nitipin kemana. Karena ngelihat kalau di pet shop kan kasihan ya dan segala macamnya dengan fasilitas yang ada, akhirnya coba di rumahnya dia. Awalnya nggak boleh karena emang dia nggak boleh pelihara kucing. Cuman izin akhirnya luluh juga orang tuanya. Bisa dititipin kucingnya. Nah dari situ Rara udah mulai sayang banget lah sama kucing. Nggak cuma kucing peliharaan tapi setiap kucing yang dia temuin pasti sayang banget gitu. Berarti pertama punya kucing dari Kak Iko-nya nih? Iya, betul. Gitu. Dari awal nitipin ke sini Raranya, sampai lanjut punya si bisnis ini ya? Oh, berarti bisnis Staycation by RR ini hotel kucing aja, grooming atau apa? Ya, servisnya apa aja sih? Apa aja servisnya? Kalau dulu tuh cuma penitipan kucing sama grooming. Terus alhamdulillah kita bisa punya kesempatan buat bikin cabang kedua, kita bikin yang lebih lengkap nih. Karena biasanya kan kalau yang nitipin kucing, ternyata kucingnya ada cacing, kita harus membeli obat cacing ke pet shop lain. Jadi kita bikinlah one stop cat care ini di tempat kita semua. Jadi ada vetnya, ada pet shopnya juga, ada grooming sama ada cat hotelnya gitu. Termasuk dokter kah atau dokter hewan juga ada juga vet, ya? Vet tuh ada dokter hewannya juga.
Itu di satu rumah gitu atau bentuknya seperti apa sih di? Jadi karena yang cabang pertama ini di rumah, jadi memang kita tuh homey gitu. Jadi bukan nitipin kucing yang di pinggir jalan yang berisik ke segala macam. Jadi kita memang cari konsep memang yang homey di rumah sih. Jadi satu rumah itu kita bikin ada ya kamarnya, ada ruangan groomingnya, lengkap kayak gitu. Oh, tapi nggak ada jenis kucing yang ini kan? Jenis-jenis tertentu kucing yang punya treatment khusus atau gimana itu ada nggak? Ada nggak Ya, atau ruangannya khusus atau misalnya ya treatmentnya khusus lah. Harus Ada dia jenis harus AC kucing. nyala terus karena dia kucingnya yang kucing harus dingin. Iya, gitu. kucingnya suka gerah. Sebenarnya mungkin ada ya beberapa jenis kucing yang kayak dogi ya. Kalau dogi kan ada beberapa dogi yang harus 24 jam AC gitu ya. Kucing sebenarnya juga ada. Cuman kalau di kita nggak pernah membedakan sih. Maksudnya kucing apapun kita tetap fasilitasnya sama, cara merawatnya juga sama gitu. Berarti itu kan di sekitar rumah pertama tuh di rumah gitu. Di rumah. Betul, di rumah. Suka ada, maksudnya kan namanya kucing suka keluar gitu, suka akhirnya gimana dia? Apakah dibatasin nggak boleh keluar rumah atau malah ada kucing dari komplek yang masuk itu gimana cara cerita? Sering ya. Sering kalau komplek kucing komplek yang masuk sih sering banget ya. Tapi biasanya kita stop di depan rumah aja, nggak bisa boleh masuk. masuk ya? Tapi kalau misalkan ditanya kucingnya itu di kandang doang sih enggak, karena kita ada kalau di cabang pertama ini kita ada outdoor playground, indoor playground. Jadi masing-masing kucing tuh bisa nyaman juga, jadi nggak di kandang doang, nggak stres gitu. Dia bisa menikmati ruangan-ruangan yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Terus berarti penasaran juga sih, dia tuh ada playground, terus ada kamarnya gitu. Jadi satu kamar satu kucing atau Bisa satu macam-macam? kucing, tapi kan kita bukan yang kayak ruang kabinet, satu kabinet doang tuh enggak. Kita tuh bikin kayak ada sekatnya, jadi ada tempat dia tidurnya, tempat litter boxnya, jadi terpisah gitu. Ada tempat makannya juga, jadi dia nggak yang di satu ruangan kotak gitu diem, enggak. Jadi satu kandang itu bisa muat sampai 3 kucing ya. Ya, tergantung Yang di cabang size-nya sih, pertama, dan tergantung ownernya. Apakah memang biasanya satu owner punya 3 kucing pun belum tentu mau di Satu gabungin. karena katanya kalau di rumahnya kadang suka berantem apa gitu. Berarti apa nih paling seru cerita dari entah klien atau tukang apa yang orang yang nitip minta diapain sih kucingnya? Apakah harus nih setiap hari sampoin ya atau gimana? Request khusus nggak? Ada request khusus nggak? sih Makan yang kah atau lucu. apakah? Jadi ini lucu sih. Jadi ceritanya tuh ada bule, dia nginep di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Dia nemu kucing jalanan di daerah situ, ada 4 kucing. Terus dia nelpon lah ke kita malam ya. Iya, itu udah jam setengah 11. Jam setengah 11 dia nanya, saya mau nitipin kucing, tapi kucingnya harus diambil, saya nggak tahu kucingnya di mana. Jadi dia, terus ada kennel kita juga, kennel tuh yang jaga, kennel boy, berdua ya. Iya, Kita ke daerah Jakarta Pusat, ya udah kita kayak ngelihat ke bukan rawa-rawa apa sih kayak rumput-rumput yang di depan gorong-gorong. Iya. Ya kita cari kucingnya, dia udah ngirim fotonya. Yang ini kucingnya itu sih hal terlucu, dan abis itu dia sekitar 4 bulan ya di situ ya. Iya, 4 bulan. Oh, dititipin sampai 4 bulan. 4 bulan karena dia udah balik lagi ke luar negeri gitu. Jadi itu sih. Terus setelah 4 bulan dia balik ke luar negeri, Dia kucingnya nyari kemana? nyari adopter di sini yang emang untuk forever home-nya si kucing itu gitu. Oh, oke. Itu kucing jalan apa kucing ras? Kucing jalanan. Ada yang matanya buta ya malah ya. Ada yang udah kutuan banget, jamuran. Jadi kita ada ruang karantina dulu. Iya, kita karantina gitu. dulu, kita periksa dokter, dikasih obat, baru boleh ke cat hotel kita. Karena takutnya nularin ke yang Betul, yang lagi Betul banget. Tapi rata-rata setiap yang nitipin kucingnya dia berapa lama sih kayak misalnya gitu? Apa momen-momen tertentu aja kah yang rame-rame atau nggak mungkin kerja pulang tinggal? Oh ada Jemput yang gitu. daycare. Jadi kita Daycare. bener-bener kayak bayi. Ini nih Asi Amat ini. Nah, iya, Nah, ini. itu dia daycare. Jadi dia diantar pagi, Iya. ibunya kerja, sore dijemput lagi. Iya. Itu dia daycare dia, dan itu setiap hari dan udah berjalan sekitar 3 tahunan ya. Iya, 3 Oh tahun. iya, jangan-jangan kalian siapin CCTV juga lagi? Iya, Biar betul. kalian tahu, iya. Betul, kita ada CCTV. Oke, Bener ada Pakai CCTV. daycare sih. Keren. Jadi dia ibunya kerja terus diantar jemput, ya udah kalau misalnya dia dari kantor ya tinggal ngeliat aja, oh anaknya lagi begini kayak gitu. Dari berbagai macam kucing yang dititipin sini ada yang
lanjut ke hubungan asmara nggak tuh kucing itu? Akhirnya nih kawin Iya. gitu. Kalau yang kayak gitu kita nggak ada sih, karena memang untuk jam main tuh kita bedain. Jadi kita nggak, kan ada jam main outdoor, indoor, itu kita nggak menggabungkan semua kucing, jadi per owner. Jadi biar nggak takutnya ada yang berantem kan kalau nggak dikenal. iya. Tapi suka ada yang kayak itu lucu deh, tanyain dong ke ownernya boleh nggak dikawinin sama kucing aku gitu. Oh, Jadi gitu. lumayan kita jadi biro jodoh ya. Biro aja udah kucing juga. Betul. Ada adik kakak ketemu gede juga di situ. Oh iya. Oh iya? Iya. Kakaknya dari mana? Satu tempat adopsi ya? Iya, satu tempat adopsi. Terus juga ada yang mukanya mirip banget nih sama yang pernah dititipin, terus lagi nitip bareng. Oh iya. Ownernya bilang, Kak ajakin main dong berdua. Padahal sama-sama nggak tahu nih Oh iya? kucingnya. Iya, terus akhirnya ya selalu pas momennya si kucing ini dan kucing A dan kucing B ini nginepnya selalu bersamaan. Oh iya. Iya. Tahu itu adik kakaknya dari mana? Kita tanya karena kita ngeliat dari bentuknya, dari ini kok mirip ya. Ini kayaknya ada Emang muka kucing kan sama semua, maksudnya Nggak, tapi ada satu memang yang Ada. satu tempat adopter, dan ternyata pas dicek, Oh. usianya sama, terus pas ini adopsinya kapan, Oh, iya. gitu-gitu. Ada juga yang adopsi di kita kan dulu. Terus pas banget yang kakaknya lagi kesini, adiknya juga lagi nginep di situ, gitu. lucu banget ya. Lucu Berarti deh. ada dokumennya gitu kah atau di tiap Kan di rumah tracking adopsi? dia, di tracking ya. Ada, biasanya kalau yang pedigree ya, itu ya, ada yang pedigree biasanya sertifikatnya. dia ada sertifikat. Pedigree itu berarti apa tuh Kak? Kalau sependek pengetahuan aku di dunia kucing ini, kalau pedigree itu sebenarnya yang membedakan mereka punya sertifikat. Jadi ibu bapaknya tuh Ke-track. ketahuan, ke-track nih, emang beneran. Silsilahnya. Silsilahnya tuh misalkan contoh British Shorthair ya, emang dia pure British Shorthair atau ada campuran lain, nah kayak gitu. Kalau pedigree itu biasanya pure. Jadi ke-track tuh ibu bapaknya siapa gitu. Berarti yang apa ras-ras gitu kali ya, emang mahal, yang bagus-bagus gitu. ya? Iya, betul. Di kucingnya tuh tingkatannya ada nggak sih? Misalnya yang paling bagus tuh ini, terus di bawahnya ini. Selera ya? Apa Iya, itu? selera sih. Iya, selera Kalau yang sih. paling kan bahkan kucing jalanan aja bisa dibikin jadi bagus banget gitu. Kalau misalkan dari makanannya, terus vitamin, nutrisinya semuanya bagus ya. Jadi bisa dibikin bagus gitu ya kalau kucing kampung juga ya? Berarti kalau misalnya di kucing kampung, pengen dong dibikin bulunya lebat dan bagus gitu, apa sih treatmentnya biasanya dari tempatnya Kak Nara dan Kak Niko? Dari kita tuh ada treatment ini ya, grooming itu kita lengkap dari yang medicated, terus medicated tuh samponya tuh khusus buat yang kayak jamur, anti jamur, anti kutu. Terus juga apa namanya, ada tetes kutu juga ya. Betul, Jadi tetes kutu. apalagi ya banyak ya kalau untuk treatment grooming. Ya kalau treatment grooming tuh kalau biasanya sih yang orang di kita itu ada medicated, basic grooming itu ya mandi aja sih sebenarnya. Sebenarnya bisa juga untuk anti kutu, tapi cuman nggak terlalu optimal. Nah ada juga dry grooming, biasanya kucing-kucing yang lagi hamil itu kan nggak boleh mandi kena air ya. Jadi biasanya solusinya adalah dry grooming gitu. Tetap bersih dan wangi walaupun dia lagi mengandung gitu. Kalau buat teman-teman nih yang misalnya ada teman-teman Dana ini mau grooming segala macem, dia bisa hubungin kemana ya? Maksudnya di selain Instagram ada aplikasi kah atau apa buat dia sekedar at least mau sekedar nanya-nanya buat rate-nya segala macam gitu-gitu? Ada di WA admin ya. Kita juga sebenarnya lagi proses untuk apa namanya, bikin kayak satu platform untuk kayak tempat nginep, booking, grooming, semua jadi satu. Cuma itu masih proses. Cuma untuk sementara ini kita semuanya by WA admin sih, dan Instagram juga. Oh, fasilitas penjemputan tapi ada? Oh ada, Fasilitas kita juga ada penjemputan. antar jemput, dan kita antar jemputnya itu pakai mobil Ya, ya. pakai mobil pribadi. Karena nggak berani untuk kayak pakai motor, takutnya kucingnya jadi stres dan segala Yang kena macam udara gitu. luar juga kali. Yang punyanya naik mobil juga apa? Kebetulan kucingnya yang nyetir. Kucingnya. Dia pernah loh kita jemput se-owner-ownernya. Oh iya pernah. Semua dari satu mobil gitu. Jadi satu mobil karena Dia mau- kucingnya dia dari mau lihat. Batam, ownernya juga dari Batam, Oh, harus transit di Jakarta, kita jemput sama Kita jemput di owner-ownernya. bandara. Berarti emang maksudnya sepremium itu fasilitasnya untuk ya mungkin kucing yang rasnya juga yang bagus juga kali ya. Waktu itu kucing apa yang di Kucing kampung. Kucing, ya. Kucing kampung. Ini juga Domestik. dia dari Batam. Iya, dia dari Batam. Oh, oke. Kucing itu juga nggak apa-apa, kucing Nggak kampung apa-apa. juga boleh dapat premium. Boleh service dong. dong. Boleh. Iya dong, sama aja dong. Jadi ownernya tuh dari Singapura. Singapura Batam kan dekat. Jadi dia ngeliat kucing di Batam, sering ketemu, terus mau diadopsi ke Singapura, tapi nggak bisa dari Batam ke Singapura. Jadi dibawa dulu ke Jakarta. Terus ownernya juga ke Jakarta, nanti baru karantina di Jakarta 3 bulan lebih ya. Ya karena dia harus pakai chip, Harus pakai vaksin, microchip. segala macam. Tes ambil darah gitu-gitu semuanya lengkap, nanti baru dikirim ke Singapura gitu. Itu juga
lama sih kemarin dia di situ. By the way, umur kucing tuh berapa sih? Biasanya 1:7 sama manusia kan kalau anjing ya. Kalau kucing umurnya berapa sih? Tahu nggak rata-rata umur kucing itu? Belasan ya? Ya belasan. kalau 1:1 berapa? panjang gitu ya belasan sih. Sama manusia? 12. Belasan banding 1 maksudnya? Umur Maksudnya si setahun kucingnya. setahun Setahun manusia? kucing. 7 tahun ya? Sama lah ya, Aku sama maaf. anjing lah ya. Sama. Itu makin kampung makin umurnya panjang apa nggak ngaruh ya? Gitu. Oh, Tergantung makan. Tergantung makan. Karena kucing Tergantung. kamu kan keras hidupnya jadi kayak umurnya panjang siapa tuh nggak ngaruh ya? Enggak Ada, juga. dia yang bahaya tuh yang kalau keteluk tulang itu loh. Itu yang bahaya. Oke lanjut lagi ngomongin ras kucing kali ya. Ada ini nggak sih ciri-ciri sendiri kalau kucing? Mungkin beberapa jenis kucing khasnya nih kalau kucing A treatmentnya ini kucing B. Mungkin buat sedikit kasih gambaran. British ya, British tuh manja, cuma kayak sombong ya. Iya. Kalau British tuh kayak nggak mau dipegang gitu. Kalau dari yang kita pernah Karena nitipin. ada ambil-ambil Britishnya kali jadi kesannya. Mungkin ya dia Mungkin jadi jadi angkuh sombong, gitu. Sombong Ya, banget, angkuh. kerajaan gitu kan. Sphinx sih, Sphinx Kalau terlucu ya. Sphinx tuh Manja dia banget. manja dan aktif sih. Aktif banget gitu, seaktif itu. Jadi kalau dia lagi aktif-aktifnya bahkan ownernya bisa pusing sih. Karena dia manjat sana, manjat sini, terus ngelihat gelas gini dia nggak bisa nggak diem dia. Kalau kucing yang lain kan ada yang malas, ada yang ini. Kalau Sphinx tuh Gerak terus. gerak terus dia. Capek sih kita ngikutinnya. Dia manja Tapi banget. by the way, dengar-dengar kalian bawa kucing ke sini. Betul, kita bawa salah satu kucing kita nih. Iya. Kucing jenis apa tuh kalau boleh tahu? Ini British, British Manja Mix ya, ya? katanya. Manja itu ya. agak mix. Mau diambil? Boleh Boleh, sini diambil. aku. Kucing. Dia aktif banget sini. Lucu banget. Dia perempuan. Umurnya berapa tahun ya dia? Dia 2 tahunan. 2 tahunan. Tuh, si Bella. Hai guys. Kalau dari Kak Iko, karena misalnya ada orang yang mau pertama kali nyobain melihara kucing ras, apa sih rekomendasinya yang bisa dicoba gitu? Ini sih. Iya. British ya. Oh, atau Munchkin. Ada Munchkin juga Munchkin tuh lucu. yang Kakinya pendek pendek. ya? Oh iya iya. Tuh dia lucu. Ada Munchkin, ada ragdoll kan? Bener ya? Ada Yang pendek ragdoll. juga kan ya? Yang kakinya. Kalau ragdoll aku kurang tahu sih karena belum yang pernah. tengah. Oh iya, Agak-agak ini kayak gitu ya. kayak Persia bukan sih? Mirip-mirip. Ya, mirip Persia. Anteng. Kayaknya normal sih. Kalau yang kecil tuh Oh, yang Munchkin sih, ya? Oh iya iya. Kucing Atau Bogel. Bambino. Kalau Bambino itu dia Munchkin sama Sphinx. Sphinx. Jadi nggak ada bulu, kakinya pendek. Iya. Itu juga lucu tuh. Itu lucu. Ini kalian pelihara dari umur berapa? Ini dari lahir. Dari lahir? Lahir di rumah sampai sekarang. Dari punya emang induknya dari punya kalian. Terus Induknya emang kebetulan kucing pertama kita, Oh. namanya Britsi. Punya anak namanya Bella. Yang aku titipin waktu. yang dititipin awal-awal itu. Oh. Nggak boleh pulang akhirnya. Jadi di rumah Rara terus. Ada nggak sih kalau yang lagi dititipin kucingnya sama ownernya? Kan karena tempatnya kan homey banget, terus dia nggak mau pulang gitu. Akhirnya mau di sini aja. Pernah ada, kita juga pernah bikin yang kayaknya dia kenal sama temennya, itu pas lebaran kemarin sih. Terus sama kucing kan kayak kenal gitu. Iya, dia kayak kenal terus pas mau pulang dia nggak mau, dia mau ke kandang temennya. Oh, gitu. Gitu lucu deh, kita pernah bikin konten nih kalau nggak salah ya. Kita pernah. Oh iya. Ada yang nggak mau masuk pet cargo, susah, Iya. badannya kaku, ada yang makan dulu. Pet cargo itu tempat ini kan? Ya, kotak tempat yang bawa kotak itu. yang biasa dibawa-bawa. Ada yang dia nyelesain makan dulu baru mau pulang. Iya, Ada banyak sih kelakuan kucing ini kan nggak bisa ditebak ya. Random banget ya. Iya. So far yang paling apa ya klien yang paling heboh atau paling ribet kayak gimana tuh? Yang selama ini nitipin ke tempatnya Kaiko Karara nih. Yang banyak treatmentnya lah. Paling berkesan lah penitipannya. nih. Ian ya. Ya ada yang harus disisir setiap hari. Oh. Tapi setiap harinya tuh mungkin sehari 2 kali. Oh iya. Iya. Emang seharusnya Sehari sewajarnya? sekali atau sebenarnya Nggak harus tiap hari juga nggak harus kali tiap hari juga sih. Cuman mungkin kucing itu mungkin suka banget dan atau mungkin nyaman ya kalau misalkan disisirin terus. Jadi dia minta treatmentnya disisirin, terus dia bawa mainan sendiri. Itu mainan ada yang Jatuh. sampai ke satu mobil gitu dia Mainannya nitipin. semua. Itu full barangnya dia semua dikeluarin. Oh iya. Jadi banyak mainan-mainan kucing akhirnya ditinggalin di tempat kita karena nggak mau dibawa pulang. Ya udah sumbangin deh rumahnya. Sumbangin aja ya. Nih, kayaknya teman-teman juga bisa kita share ya, maksudnya dari Rara sama Iko boleh share untuk mungkin ada red card, misal teman-teman ada yang mau nitipin kucingnya atau grooming kucingnya, Terus boleh kalau dikasih tahu. flow-nya kalau mau request apa dulu bagaimana Iya. mungkin berceritain.
Kalau untuk penitipan kita start dari 90.000 per hari. Tapi kita itu udah ada tadi 1 jenis kamar, sekarang udah ada 3 jenis kamar nih ya, ada yang regular, deluxe sama VVIC. Twin bedroom. VVIC itu very very important cat gitu loh untuk kucing ya. Jadi Dia itu dapat jendela. dapat jendela, View-nya kemana nih? view-nya terobong. Jadi dia di dalam kamar itu udah dapat pasirnya, dapat mainannya juga, gitu start 90.000. Kalau untuk grooming itu start 40.000. Jadi murah banget kan. Tapi dapat fasilitas itu lengkap lah, dari potong kuku, korek kuping, bersihin semuanya. Kalau misalnya ada yang gimbal juga kita cukur, gitu lengkap lah semuanya. Sekarang udah ada berapa lokasi nih tempat si penitipan kucing dan full service-nya ini? Udah ada 2. Pertama ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. pertamanya ya? Ya betul, Jakarta pusatnya. Timur. Oh, oke. Untuk cabang pertamanya itu ada di Jalan Caringin Utara di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Betul. Rencananya nih mau ada ketiga atau bikin bisnis lainnya di luar kucing atau seperti apa nih? Amin ya. Ya semoga bisa sampai ke 100. 100 cabang 100 ya? cabang. Amin. Minimal titik Jakarta ada dulu. Ada gitu semua ya. Ini tuh termasuk kalau itu kan ada yang cat cafe. Ini akan ada cat cafe gitu nggak sih? Mungkin next konsep mungkin boleh next ya. konsep ya. Apa? Cat cafe. Oh, Cat Cafe. Tahu nggak apa? Iya tahu, buat makan buat kucing. Bukan Mas. Kita cafe. Cafe. Ada kucingnya. Oh, kan buat Ditemenin. kucing nongkrong gitu loh. Kucingnya nongkrong ya. Iya, disiapin makanan bareng-bareng tengahan gitu. Kumpul. Apa kabar lu? Iya. Jadi itu akan kemungkinan ternyata cat cafe kan Bisa. kayak terakhir tuh ada di Kemang ada, Kemang sama di Bandung ya kalau nggak salah Ada pernah juga lihat. banyak sih. Akan ada rencana ke sana nggak sih untuk cat cafe? Saya Semoga ya next konsep bisa seperti Kita itu. tambah. Kita bisa ditambahin lah. Oke, sekarang kita ngomongin soal bisnisnya sendiri. Kalau dari kan bisnis suami istri lah istilahnya gitu kan. Ada pembagian khusus nggak sih antara Kerjaan. kalau ada Kak Iko nih, Tugasnya kamu ngurusin apa? kucing, ngurusin Iya. keuangan, atau kamu ngurusin keuangan, aku ngurusin ngabisinnya, misalnya gimana? betul, gitu. betul. Kebetulan kan backgroundnya beda nih. Aku dia bagian legal, aku bagian marketing. Jadi ya lebih kayak ngurusin segala promosi, admin gitu-gitu tuh lebih ke aku. Dia lebih ngurusin bagian belakang ya, kayak untuk kelengkapan dokumen kayak gitu-gitu. Tapi juga ngurusin keuangan kamu ya. Iya, Aku keuangan juga terima jadi aja, yang penting lebih gede gitu. Ini berdua aja bener-bener berdua atau ada timnya lagi sih? Berdua, tapi kita ada timnya tuh kennel sih. Oh, Misalnya yang kennelnya kayak aja yang jaga. Supporting yang buat Betul, ini teknisnya. mbaknya. Gue nanya nih, Boleh Mas. apa lu tadi mau nanya nggak? Oh jadi nanya lagi, terus kalau buat buat yang emang cat person nih misalnya, terus dia ingin membuka bisnis tentang perkucingan ini, apa sih step-step langkah yang bisa dimulai awalnya gitu? Untuk bisnis ya? Untuk bisnis kayak misalnya dari awalnya kan mungkin penitipan, terus akhirnya berkembang menjadi grooming dan vet dan lain sebagainya. Ya pasti yang pertama harus sayang sama kucing dulu ya. Betul. Tahu nih kucing ini tuh butuh apa aja sih, terus kenapa butuh hotel yang atau penitipan yang proper gitu. Itu kan harus dari awalnya tuh karena kita udah melihara dulu ya, udah pernah jadi customer. Oh ternyata ini minusnya, ini plusnya, akhirnya bisa berkembang sih dari situ sih. Terus jangan ini juga sih, kalau misalkan emang mau mengembangkan bisnis kayak gini, jangan takut sama omongan orang sih. Karena dulu waktu kita bikin seperti ini gitu ya, ada beberapa orang yang kayak, emang ada ya yang mau Nitipin kucing gitu. dengan harga segitu gitu ya. Emang bakal rame dan segala macam, tapi ternyata flow-nya ya kalau orang udah sayang sama kucing atau hewan gitu ya, nggak usah kucing deh, hewan secara keseluruhan, pasti dia akan memberikan yang terbaik juga karena udah mereka anggap tuh sebagai keluarganya mereka gitu. Kita udah ngobrol banyak nih tentang kucing, tentang bisnisnya, tentang keseharian kucing itu sendiri. Nah, kita mau ngajak Rara sama Iko main seru-seruan. Oke? Ya, jadi setiap segmen itu kita ada waktunya have fun. Jadi ini games biar slow lah iya, biar intermezzo lah, intermezzo. Ngecek juga kekucingannya. Kekucingannya. Bisa nggak sih nih kita tes nih? Ya, jadi games kali ini namanya Aku Adalah. Oke. Jadi peserta Nanti tetap- dikasih tantangan Betul. untuk cepet-cepetan menebak jenis kucing. Ini buat kita juga apa buat Ya, kita berempat, semua ya ikutan? berempat, Oke. berempat. Oke? Nah, jadi tangan. angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Oke. Kucing pertama, Aku. British.
Keren. Nih. Di kayak apa namanya? Yang layan-layan gitu apa sih namanya? Namanya lain apa? Lupa, Lion Star, merek plastik tuh. Tahu. Rara, serem banget itu kucing. Aku itu Maine Coon. Maine Coon, dia. Sebelum lanjut, Maine Coon tuh dia ada percampuran, kok bentuknya kayak Kayak singa. panther, Panther ya? malah kayak panther gitu. Kayak singa. Kenapa tuh? Kalau Isuzu lagi. silsilah nggak tahu jujur ya. Jujur aku nggak tahu. Tapi ini di Indonesia ada. Ada, kita juga punya. Kita ada. Oh, ada. Namanya tiramisu. Jadi Tapi bobot, ini bobotnya dia lumayan Gede gede daripada. Ini kan kayak kucing yang gede gitu kan Iya, kita betul. pernah lihat Iya. yang kayak gede. Bisa kayak berapa? 10 kilo ada ya? Bisa 10. Punya bisa kita lebih. masih 6 ya. Dan dia ada kayak apa sih? Singanya gini, surai-surainya gitu ya. semakin Apa sih istilahnya? berumur dia semakin Iya, gede iya. ininya. Jenggot lagi apa namanya? Eh, Ini ya. Jambang. Jambang. Jambang Jambang ya, kan. betul jambang. Oh, ininya. Bulu dada. Bulu dada. Enggak dong. Seru banget ya. Maine Coon. Oke, menarik. Next coba kita lihat. Nah, ini. Nah, Ya deh, gua Ya, tuh. Sphinx. Betul ya? Bener Sphinx. Nah, kucing Sphinx ini kan nggak punya bulu ya. Jadi dia apakah berpengaruh lebih gampang dingin atau treatmentnya gimana? Kan maksudnya kebayang ya Iya. kayak orang nggak pakai baju kan dingin gitu kan. Iya, Ini betul. ngaruh nggak sih? kayak Dulu Sphinx? kita punya ya, dan yang lucunya tuh dari breedernya diinfoin dia kalau mandi dilap aja pakai kanebo gitu. Oh iya. Jadi kayak mobil aja. Dan dia bisa apa ya? Bisa jerawatan. Oh iya. Jadi kayak pernah digigit nyamuk jadi merah-merah bentol-bentol gitu. Cuma dia ada masanya dia tuh berbulu kayak apa sih? Bukan hibernasi apa ya? Pokoknya ada masanya dia tuh mengeluarkan bulu deh. Oh jadi by nature dia sebenarnya akan Sebenarnya berbulu. ada bulu-bulu tipis di bagian buntut gitu. Terus ntar dikerok lagi. Apa sih Atau dicepak apa di Lupa sih dulu kenapa ya. Di shaving? Iya, Di kayak gitu shaving. deh. Kerok. dia Cuma juga dia agak susah nih Perawatannya. Iya, Oh, iya. nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. karena nggak ada karena pengaruh nggak ada bulunya. Betul. Makanannya sendiri Tricky juga banget. beda apa? makanan sih. Makanan sih sama ya. di beberapa brand ada bedanya ya. Maksudnya Ada punya mengeluarkan rasnya mereka. Sphinx gitu. Tapi habitat aslinya dia di apa sih di negara mana sih kayak Sphinx ini? Apa kucing? Mesir. Emang dari Mesir asli. Oh, berarti anget panas gitu loh, anget ya harusnya. Iya, harusnya sih di hangat-hangat panas ya. Cuman mungkin udah di Indonesia dia udah ganti kali ya. Udah ganti jadi agak dingin. Mau nanya deh. Tapi kucing itu ada kucing yang makan raw food gak sih? Apa makanan Ada. mentah? Kucing apa sih? Boleh, semua kucing boleh sebenarnya. Raw food maksudnya dalam artian kayak makanan mentah, kayak daging mentah gitu. Boleh. Beneran ada ya? Ada sih yang ada yang ngasih kayak kuning telur. Oh iya. Mentah kayak gitu. Tuh biasanya kucing sultan ya yang makannya pakai kuel egg terus kepala bebek gitu-gitu Iya, dia iya, ada tuh yang boleh. nyampur-nyampur tuh. Atau kasih mentahnya, jalan sendiri gitu. Beda itu duit dong. Beli sendiri ya. Yang pernah lihat sih yang di sosial media yang dia dikasih, iya bener telur puyuh, terus kayak ada kayak paruh bebek atau Iya. Kuping kelinci. kelinci, Itu juga ada gitu. tuh. Ih, menarik. Oke, next. Nah, Wih. Apa ya? Apa nih? tuh. Coba Kak Iko, Bener kan ya? coba dulu. Siam. Bukan. Oh, Ragdoll. itu ragdoll. Apa namanya? Ragdoll. Ragdoll. Iya dia tuh kayak hitam di sini gitu. Iya. Berarti itu kalau kayak kucing gitu ada kayak warna atau corak khusus ya tiap ras ya? Ada bukan tiap ras sih. Tiap emang jenis Iya, warna jenis ya. warna kucing sih. Ada tabby, ada Kaliko. kaliko. Ada lagi ada yang solid. Ya. Itu tiap corak itu beda ras atau bisa satu ras beda sama Enggak corak? sih, kayak kaliko tuh ada yang British kaliko ada, domestic kaliko juga ada gitu. Oke. Next. Ih, lucu banget nih. Ini 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 Scottish Fold Scottish Fold yang kupingnya gini. turun. Ih, lucu banget ya. Mulutnya juga begitu lancip. Ya dia kalau nggak salah ini cukup mahal ya kalau nggak salah ya. Kalau di- Lumayan sih maharnya lumayan. Lumayan. Oh, di antara 4 atau 5 kucing ini paling mahal yang Scottish. Apa ya, Sphinx? Tergantung dari ibu bapaknya sih. Kalau biasanya kalau ibu bapaknya Yang pure gitu ya. kontes, ikut kontes, terus menang terus, biasanya mahal tuh. Anaknya turunannya lumayan ngikut. Kelasnya ya. umurnya ini pun sama yang ras kayak sekitar 11-12 belasan tahun juga ya atau Scottish lebih tuh panjang. Berapa ya? Kayaknya itu tergantung sama ini dia. Tergantung rezekinya sih. Oh, iya. Sama treatmentnya Banyak umur juga ya. kali ya. Iya, tergantung jodohnya sih. Jodohnya juga. Game Udah habis. Oke. Terima kasih. Nah,
mungkin terakhir kali ya dari siapa, Kak Rara dan Kak Iko, mungkin tips and trick sedikit buat yang cat person nih, yang pengen merawat di rumah tuh apa sih diperhatiin buat kucing-kucing, terutama yang kucing-kucing ras tuh kayak gimana sih? Yang pasti makanannya harus yang berkualitas ya. Dikasih vitamin yang emang berguna untuk bulunya, untuk imunitasnya, terus vaksin ya. Betul. Vaksin tuh harus lengkap yang awal, terus booster setiap tahun. Apalagi? Menjaga kebersihan. Jadi jangan sampai kucingnya main ke tempat-tempat lembab, yang kayak gitu. Bisa bikin jamuran. Jangan ketemu kontak kucing yang mungkin kita nggak tahu asal usulnya, kayak gitu. Jadi bisa nularin juga ya. Iya, takutnya di luarnya bersih tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, itu sih. Dan kalau emang kayak bingung mau ngapain, langsung taruh di staycation by RR ini, langsung di treatment bagaikan anak sendiri. Betul. Oke. Masuk. Untuk Rara, Iko, Terima kasih banget Terima kasih. udah ngasih Terima kasih, Kak. inspirasi berbagai cerita tentang bisnis perkucingan ini, bagaimana seorang suami istri memulai bisnis dari sama-sama orang cat person akhirnya jadi lanjut sampai bisnis. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Dana yang pengen mulai bisnis juga, yang pengen miara kucing juga, atau pengen yang nitipin kucingnya bisa langsung hubungi tadi di Instagramnya ditaruh di bawah situ. Kalau gitu, terima kasih Kak Rara, Terima Kak Iko. kasih, Terima kasih juga teman-teman Dana udah ngikutin cerita saya sampai terakhir. Jangan lupa seperti biasa di komen, di like, dan channel juga di subscribe. Dan juga boleh juga nih di share videonya buat teman-teman kamu yang kebetulan lagi nyari-nyari tempat penitipan kucing atau pengen tahu tips and trick nyari kucing. Di share juga videonya biar mereka juga dapat cerita dan inspirasinya. Oke? Kalau gitu sampai jumpa di konten selanjutnya. Undur diri dulu. Bye-bye.